Shalom, halo anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3, yaitu tentang sayangi alam sekitarmu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat di bukunya. Yang pertama itu mencatat informasi dengan bantuan diagram, menceritakan kejadian secara runtut, mengidentifikasi ide-ide pokok laporan, menulis dan menyunting tulisan sendiri. Hari ini kita akan mempelajari poin yang A, yaitu mencatat informasi dengan bantuan diagram. Nah, anak-anak bisa buka di halaman 32. Di situ katanya ayo menyimak. Nah, di sini Doni bersemangat sekali menceritakan tentang hal yang baru dipelajarinya di sekolah kepada Nesya. Apakah itu? Nah, di sini ada percakapan Doni dan Nesya yang menceritakan tentang terumbu karang. Anak-anak bisa membaca cerita mereka, percakapan Doni dan Nesya di bukunya. Nah, di sini anak-anak bisa baca apa itu terumbu karang. Apa saja yang dibicarakan oleh Doni dan Nesya. Supaya semakin paham apa itu terumbu karang, coba anak-anak perhatikan video berikut ini. Membaca percakapan dari Doni dan Nesya dan juga telah melihat tayangan video tadi,
Melalui pembelajaran hari ini kita diajak untuk menyayangi lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti misalnya terumbu karang. Terumbu karang ini adalah kehidupan di dasar laut yang terdiri atas hewan laut yang disebut karang atau bangunan semacam batu karang atau disebut dengan batu kapur. Nah, sebenarnya terumbu karang ini termasuk golongan hewan. Karang itu merupakan sekumpulan binatang laut yang tersusun atas puluhan sampai jutaan binatang yang disebut polip. Nah, polip ini bentuknya merupai bunga, tetapi sebetulnya polip adalah binatang. Nah, makanan polip ini adalah plankton yang terbawa arus laut, dan polip ada yang sebesar cangkir dan ada juga yang sekecil semut kecil. Bentuk dan warnanya sangat beragam. Anak-anak bisa melihat beberapa contoh karang yang ada. Nah, bagus-bagus kan contoh terumbu karangnya? Nah, terumbu karang juga bisa mati. Ada terumbu karang yang sebesar badan kita dan cantik-cantik, beraneka bentuk dan beraneka warna. Membutuhkan ratusan tahun untuk terumbu karang dapat hidup dan tumbuh menjadi sebesar itu. Nah, cara agar ekosistem terumbu karang itu dapat terjaga salah satunya adalah dengan menjaga kelestarian di tepi pantai. Jika sampah-sampah di pantai hanyut ke dalam lautan, maka ekosistem terumbu karang akan rusak. Selain itu, bila penyelam tidak berhati-hati dan menyentuh terumbu karang juga dapat rusak. Nah, jadi dari penjelasan ini kita diajak untuk mengetahui apa itu terumbu karang, bagaimana kehidupan terumbu karang di dasar laut, apa yang menyebabkan ia bisa mati, dan bagaimana cara melestarikannya. Di halaman 35 ini kita mencatat informasi dengan bantuan diagram. Ini ya diagram ya. Nah, mencatat dengan bantuan diagram akan memudahkan kita untuk memahami informasi. Peta pikiran seperti di bawah ini adalah salah satu bentuk diagram yang dapat kamu pakai. Bagian tengah adalah gambar tentang topik utama, yaitu tentang terumbu karang. Sedangkan bagian di sekeliling yang ini untuk mencatat informasi yang ada hubungannya dengan topik. Sekali lagi coba kalian simak percakapannya dan sambil menulis informasi-informasi yang berhubungan dengan topik di bagian yang mengelilingi gambar. Jadi tugasnya anak-anak menjawab diagram ini ke buku tulis kalian. Jika telah selesai, silakan fotokan dan kirim jawabannya ke WA Miss. Ya, jadi selamat mengerjakan tugas. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.